Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1 KKNDR 43 Winsu dengan mengangkat tema kesadaran dan kepedulian terhadap wabah COVID-19. Baik, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channelnya, berubah di subscribe. Dengan kalian subscribe channel ini, kalian tidak akan ketinggalan informasi-informasi yang menarik setiap harinya, informasi-informasi yang bermanfaat setiap harinya, informasi-informasi yang mengedukasi setiap harinya. Buruan, tunggu apa lagi? Silahkan subscribe channelnya. Baik, sebelum kita lanjut ke videonya, kita intro dulu. Virus corona telah menginfeksi lebih dari ratusan jiwa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah 5.000 lebih orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Dengan demikian, tidak hanya kerjasama dari pemerintah, tenaga medis, ataupun komunitas saja, perlu kesadaran dan kepedulian kita sebagai masyarakat sebagai kunci utama untuk memberantas COVID-19 ini. Namun, apakah kita sudah menerapkan kesadaran dan kepedulian kita terhadap pandemi ini? Tahukah Anda, seorang yang membawa COVID-19 mungkin tak bisa menunjukkan gejala-gejala terinfeksi COVID-19, tapi bisa menunjukkan kepada orang lain, apalagi Anda yang sudah terinfeksi COVID-19. Terinfeksi virus COVID-19 sangat rentan terhadap orang tua atau usia lanjut maupun anak-anak. Apakah Anda tidak takut apabila virus COVID-19 ini tertular kepada anak maupun orang tua Anda? Pada saat ini yang positif COVID-19 sudah mencapai puluhan ribu orang, yang dimana jumlah tenaga medis tidak seimbang dengan jumlah yang positif. Mereka rela bekerja setiap harinya tanpa istirahat yang cukup, dan bahkan mereka tidak bisa pulang karena takut jika keluarga yang mereka cintai akan tertular. Bahkan pada saat ini, mereka pun sudah ada yang menjadi korbannya. Di mana hati nurani kita? Coba kita bayangkan jika kita yang berada di posisi mereka. Maka dari itu, ayo kita sama-sama mengatasi supaya tidak terjadi penyebaran virus COVID-19. Hai, perkenalkan saya Muhammad Ginting. Saya akan menjelaskan tentang social distancing. Penyebaran virus corona baru-baru ini berlangsung begitu cepat. Dengan demikian, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah yang disebut dengan social distancing. Social distancing merupakan tindakan untuk mengurangi kegiatan bersama atau keramaian yang membuat kita bertemu banyak orang. Bahkan tidak berpergian atau tidak keluar rumah selama 14 hari. Sesuai dengan masa inkubasi virus ini habis. Apabila kita keluar rumah, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti, pertama, menggunakan masker, menjaga jarak 1 meter dengan yang lain, dan membawa hand sanitizer atau sering cuci tangan. Jadi, bagaimana kita melakukan social distancing? Yang pertama, hindari pertemuan-pertemuan besar. Apabila kita melakukan social distancing, yang perlu kita lakukan yaitu tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian seperti mall, konser musik yang menimbulkan kerumunan banyak orang. Next, hindari menggunakan transportasi umum. Meminimalisir kegiatan bersenggolan dengan orang lain merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Yang ketiga, hindari kontak fisik dengan orang lain. Jika kita melakukan social distancing, apabila kita keluar rumah, kita bisa melakukan jaga jarak 1 meter atau 2 meter dengan yang lain. Dengan jarak tersebut, ini diharapkan tidak berjabat tangan atau tidak berpelukan. Selanjutnya, social distancing bisa kita lakukan dengan pencegahan di lingkungan seperti benda-benda yang sering kita pakai, benda-benda yang sering kita pegang. Kita sering membersihkan benda tersebut dengan mensemprotkan disinfektan ke benda tersebut. Seperti kita mengambil contoh, kita sering memegang laptop. Setidaknya
kita harus cuci tangan. Sebelum kita memegang laptop, kalau kita berkeluaran dari rumah, kita bisa mengelap laptop tersebut dengan disinfektan untuk mengurangi penyebaran virus corona yang ada di lingkungan sekitar kita. Namun, dengan melakukan social distancing ini tidak mudah. Dengan melakukan kegiatan tidak di luar rumah dan memperbanyak kegiatan di dalam rumah. Tetapi ini penting untuk mengurangi penyebaran virus corona pada diri sendiri dan penularan pada orang lain. Jadi, bagaimana kita membuka mindset pikiran kita? Bagaimana kita berpikir bahwa masalah virus corona ini adalah masalah yang betul-betul serius dan kita harus disiplin untuk menyikapinya. Memang menerapkan kegiatan social distancing ini tidaklah mudah. Dengan kita menerapkan banyak kegiatan yang berada di dalam rumah, mengurangi kegiatan-kegiatan yang berada di luar rumah, ini sangatlah sulit. Tetapi ini sangatlah penting. Kita tidak hanya melindungi diri kita dari virus corona, tapi kita bantu memberantas penyebaran virus corona dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan kegiatan social distancing dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah. Dengan kita disiplin melakukan social distancing, kita bisa sama-sama melawan penyebaran virus corona. Yang kedua adalah mencuci tangan. Mulai sekarang, biasakanlah mencuci tangan setelah beraktivitas atau melakukan kontak fisik baik dengan benda maupun orang. Namun, cuci tangan juga harus dilakukan dengan benar sesuai dengan instruksi WHO. Pertama, basahi tangan dengan air. Tuangkan sabun secukupnya. Gosok telapak tangan dengan arah memutar. Gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Gosok punggung dan sela-sela jari sisi dalam tangan kiri. Gosok punggung jari ke permukaan tangan dengan posisi mengunci. Gosok ibu jari tangan kiri dengan tangan kanan dan lakukan secara bergantian. Rapatkan ujung jari kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian. Bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Keringkan tangan dengan tisu. Dan yang terakhir, matikan keran air dengan tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Cynthia. Di sini saya ingin memberitahukan teman-teman sekalian mengenai tips atau cara pemakaian masker yang baik dan benar. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah keadaan negara Indonesia ini sedang baik-baik saja? Iya, negara kita saat ini tidak sedang baik-baik saja, dikarenakan adanya pandemi. Pandemi yang disebabkan oleh apa? Iya, oleh adanya COVID-19. Oleh sebab itu, adanya saya di sini, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman sekalian mengenai tips atau cara pemakaian masker yang baik dan benar sebagai salah satu upaya kita dalam menghindari terjadinya penularan COVID-19. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan teman-teman sekalian mengenai tips atau cara pemakaian masker yang baik dan benar. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya memiliki dua jenis masker, yaitu yang pertama masker medis, yang kedua yaitu masker kain. Di sini langsung saja saya akan memberikan cara pemakaian masker yang baik dan benar.
Beginilah teman-teman sekalian cara pemakaian masker yang baik dan benar. Kita dilarang untuk memakai masker seperti ini. Mengapa? Karena hidung juga wajib ditutupi. Karena hidung juga merupakan salah satu anggota badan yang gampang tertular oleh virus COVID-19. Maka sebab itu, hidung harus wajib ditutupi dan mulut juga harus wajib ditutupi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan memberitahukan teman-teman mengenai cara melepas masker yang baik dan benar. Seperti ini teman-teman. Cara melepasnya yaitu melalui memegang talinya. Mengapa dengan memegang talinya? Di sini saya akan jelaskan. Dikarenakan jika kita melepas dengan menarik kainnya, maka bisa jadi kain masker yang kita pakai ini telah terkena tetesan air dari orang yang telah memang terinfeksi virus COVID-19. Dan tanpa sengaja kita memegangnya dan kita mengusap-ngusap hidung, mulut, atau mata kita. Itu tidak boleh ya teman-teman. Melainkan cara membuka masker yang baik dan benar itu melalui pemegang talinya. Selanjutnya saya ingin memberitahukan tips pada teman-teman sekalian mengenai aturan dalam menggunakan masker. Yang pertama yaitu masker medis. Dalam menggunakan masker medis ini, setelah kita menggunakannya, kita wajib membuangnya. Tidak boleh kita simpan atau kita cuci. Wajib ya teman-teman, wajib dibuang. Tidak boleh dipakai 2 kali. Sedangkan untuk masker kain seperti ini, setelah kita memakainya, kita wajib mencucinya. Tidak boleh kita pakai 2 kali sebelum dicuci, melainkan harus kita cuci terlebih dahulu, baru setelah kering keesokan harinya baru bisa kita pakai lagi. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara menggunakan masker dan salah satu cara dalam mencegah penularan COVID-19. Jangan lupa ya teman-teman untuk pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Durmawan. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan hand sanitizer. Ketika Anda melakukan aktivitas di luar, baik bekerja, berkantor, maupun dalam transportasi, Anda wajib menggunakan hand sanitizer. Karena apa? Itu mengurangi bakteri yang ada di sekitar Anda. Cara menggunakan ialah 1. Anda harus memiliki hand sanitizer, terserah mau merek apa. Saya memakai punya Winsu hand sanitizer-nya. Caranya ialah 1. Kita harus membuka tutup botolnya. Terus kita semprot di tangan kita selama 3 kali. Dan kita semprot, baru kita putar-putar di telapak tangan. Baru di sela-sela jari kita masukkan, digosok. Baru kita genggam tangan kita putar-putar lagi, sebelah kiri juga kita genggam, baru kita gosok sesuai arah jarum tangan selama 20 detik. Ini untuk mengurangi bakteri yang ada di sekitaran kita. Selain menjaga kesehatan fisik, menjaga kesehatan mental perlu untuk kita sadari. Seseorang yang memiliki kesehatan mental yang positif akan melakukan hal yang positif juga. Semakin bertambahnya para pasien COVID-19, semakin membuat masyarakat timbul rasa takut dan panik. Hal tersebut dapat mengganggu kesehatan mental bagi masyarakat. Gangguan kesehatan mental terjadi dari berbagai hal. Contohnya seperti takut akan wabah, takut merasa cemas dengan kehidupan sehari-hari untuk selanjutnya, kemudian
merasa sendiri atau kesepian karena jauh dari keluarga, belum lagi ditambah informasi yang simpang siur beritanya dan kebenarannya. Sehingga bukan hanya orang yang sudah terkena gangguan mental saja yang merasakan hal tersebut, namun orang yang sehat secara fisik, mental pun dapat juga merasakan hal tersebut. Lalu, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan mental? 1. Melakukan aktivitas fisik. Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh Anda akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, sehingga dapat memperbaiki mood Anda. Aktivitas fisik bisa juga berjemur di bawah sinar matahari pagi. Selain meningkatkan hormon endorfin, juga dapat meningkatkan sistem imun bagi tubuh kita. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi. Mengonsumsi makanan bergizi contohnya seperti mengonsumsi makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh ataupun nutrisi yang cukup, juga dapat menjaga kesehatan mental kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah menghentikan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk salah satunya adalah kurang beristirahat atau sering begadang. Jika kurang istirahat, kita akan lebih mudah mengalami kecemasan dan mood kita pun akan lebih tidak stabil. Hal ini akan mengganggu kesehatan mental kita. Yang keempat, membuat rutinitas sendiri. Selama menjalani karantina di rumah, kita bisa melakukan hobi atau aktivitas yang kita sukai, misalnya memasak, membaca buku, menonton film, ataupun yang lainnya. Selain meningkatkan produktivitas, kegiatan tersebut juga dapat menghilangkan rasa jenuh pada diri kita, dan ini baik untuk kesehatan mental kita. Yang kelima yaitu lebih bijak memilah informasi. Lebih bijak memilah informasi yaitu membatasi waktu Anda untuk menonton, membaca, atau mendengar berita yang mengenai pandemi, baik dari televisi, media cetak, maupun media sosial untuk mengurangi rasa cemas. Dapatkan informasi mengenai pandemi virus corona hanya dari sumber yang terpercaya. Ayo kita lakukan. Langkah-langkah tersebut Untuk memperlambat penyebaran. Kita pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Kalau bukan kita, siapa lagi?